الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, karena pada malam hari ini dengan karunia Allah, hidayahnya Allah, kita masih bisa melangkahkan kaki kita, melambaikan tangan, datang ke masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, salat Isya berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan membacakan dan mempelajari salah satu peninggalan para ulama, ilmu, ya, dan juga warisan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang sebelumnya. Kita masih pada kitab At-Tabarrukul Masyru' wal Mamnu', kitab yang berbicara tentang tabarruk atau ngalap berkah yang masyru', yang disyariatkan dan yang dilarang. Pada pembahasan yang lalu kita masih pada perkataan seorang ulama, ya, Al-Imam Ibnu Abdul Hadi. Beliau adalah murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dalam kitabnya As-Sarimul Munki fi Raddi ala Subki, gitu. Jadi kitab As-Sarimul Munki ini rudud, bantahan kepada Tajuddin As-Subki. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan yang sebelumnya kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala, ini masih pada perkataan daripada Imam Ibnu Abdul Hadi, ya. Beliau berkata, wa yazunnuna anna hadza min mahabbatihim wa muwalatihim. Jadi kata beliau, orang-orang yang melakukan perbuatan tabarruk yang tidak disyariatkan, ya, mereka menganggap bahwasanya itu adalah bagian dari kecintaan mereka dan bagian dari loyalitas mereka terhadap Islam, karena mereka merasa itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Akan tetapi itu adalah salah. Ternyata kata beliau, wa innama huwa min jinsi muadatihim. Akan tetapi itu adalah jenis, ya, dari permusuhan mereka terhadap syariat sebenarnya. Sehingga, ya, orang-orang yang bertabarruk dengan kuburan Nabi, ya, dengan apalah gitu Pak, ya, sehingga pada hari kiamat kelak kuburan Nabi yang mereka bertabarruk itu, ya, berlepas diri dari mereka kelak, kata beliau. Walihadza yatabarra'una minhum yaumal qiyamah.
Orang-orang soleh itu Pak nggak salah Pak, orang solehnya nggak salah. Syekh Burhanuddinnya diulakan itu Pak, diulaan di Pariaman itu nggak salah. Namun orang-orang setelahnya yang melakukan perbuatan hulu, perbuatan bid'ah terhadap kuburannya, membangun kuburannya, membuat kubahnya, bertabaruk dengan kuburan itu yang salah. Sehingga mereka nanti di hari kiamat akan berlepas diri dari perbuatan pengikutnya yang melampaui batas tersebut. Wa kadzalika Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, demikian pula Rasulullah yatabarra'u mimman asahu, Rasulullah akan berlepas diri terhadap orang yang durhaka kepada beliau. Siapa Pak orang yang durhaka kepada Nabi itu Pak? Orang yang tidak patuh terhadap apa yang telah beliau ingatkan. Apa yang diingatkan oleh Nabi Pak selalu beliau sampaikan dalam khutbah-khutbah beliau, ya, iyyakum wal muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian perbuatan baru dalam agama ini. Ini yang bilang bukan kita nyampaikan kata Nabi aja, itu Nabi, itu wasiat Nabi. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kata beliau. Karena setiap perkara baru dalam agama itu adalah bid'ah. Jadi orang yang durhaka kepada beliau nggak apa-apa, gitu kan, baik kan gitu. Ini yang dikhawatirkan Pak. Makanya beliau mengatakan nanti dikhawatirkan Nabi itu berlepas diri terhadap orang yang seperti itu. Wa in kana qasduhu ta'zimahu, walaupun tujuannya, niatnya orang itu adalah untuk mengagungkan Nabi, namun ternyata niat saja tidak cukup, haruslah sesuai dengan perbuatannya. Wal ghuluwu fihi, dan melakukan tindakan ghulu, melampaui batas terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Syekh Al-Imam Ibnu Abdul Hadi membawakan firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ini Pak, ayat ini kan asbabun nuzulnya, turunnya itu kan untuk Nabi gitu. Namun tidak hanya sebatas untuk Nabi, untuk seluruh kaum muslimin. Wa anzir, ini perintah dari Allah, dan berilah peringatan gitu. Kata Allah, wahai Muhammad, siapa ashirataka, sanak keluargamu, al-aqrabin, yang terdekat gitu. Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah sayapmu. Namun ini sayap di sini maksudnya Pak egomu gitu. Artinya berlaku lembutlah, berkasih sayanglah gitu ya, terhadap orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Jadi Rasul saja diperintahkan oleh Allah, wahai Muhammad jadilah orang yang rendah hati kan gitu. Nah begitu juga Pak, seluruh orang-orang yang menjadi dai, pengajar, yang nggak boleh dia sombong, nggak boleh. Nabi aja diperintahkan oleh Allah jangan sombong. Itu makna wakhfid janahaka kan gitu. Wakhfid itu artinya rendahkanlah janahaka, egomu gitu. Jangan kita, walaupun kita Pak misalkan menjadi seorang guru, menjadi seorang ustadz, seolah-olah apa kata kita itu benar semua. Ya, orang itu harus ngikut sama kita. Kita ini kan ustadz gitu. Kamu siapa? Nggak boleh. Ya Pak ya. Itu bukan sifatnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah itu disuruh berlaku lembut. Walau kunta fabima rahmatin minallahi lintalahum. Lin itu lembut artinya.
disebabkan karena rahmat dari Tuhanmu wahai Muhammad, engkau itu berlaku lembut kepada sahabatmu ya. Walau kunta kalau seandainya engkau wahai Muhammad ya ghalidhal qalbi ya, hatimu keras gitu ya, ego gitu ya, lam faddu min haulik ya. Tentu orang-orang itu akan menyingkir ya, menghindar dari sekitarmu, dari sisimu gitu. Jadi memang ini Pak, ini ayat ya yang Allah turunkan berkenan dengan metode dakwah ini Pak. Jadi kalau seandainya orang ingin tahu metode dakwahnya Rasulullah ini, lihat ya surah Asy-Syu'ara 214 sampai 16 ini. Yang pertama, utamakan berdakwah orang terdekat dulu. Ya, jangan sampai kita nampak ya aib di ujung jalan kita nampak, namun aib di pelupuk mata tidak tampak, ya Pak ya. Maka kalau bisa yang terdekat dulu. Kemudian dalam berdakwah itu hendaknya seorang dai itu mestilah memiliki ya sifat penyayang dan tidak sombong. Ya. Fa in asauka, kalau seandainya ya engkau dimaksiati, didurhakai wahai Muhammad, faqul, maka katakanlah inni bari'um mimma ta'malun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian perbuat. Gitu. Jadi yang diambil syahid ya, penguat dari ayat ini adalah Rasulullah itu akan berlepas diri ya terhadap orang yang durhaka, yang bermaksiat kepada beliau. Sebenarnya simpel masuk surga itu, Rasul mengatakan dalam hadis Sahih Muslim ya Pak ya, Rasul sudah menjamin sebenarnya seluruh umatnya Rasul itu masuk surga. Namun umat yang seperti apa gitu ya kan? Umatku akan masuk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yadkhulunal jannah gitu ya. Illa man aba ya. Sesungguhnya umatku itu akan masuk surga kecuali yang enggak mau saja. Faqala qailun, lantas sahabat bertanya ya, faman aba ya Rasulullah ya, man ya ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku masuk surga, wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang durhaka kepadaku maka itulah yang enggan masuk surga. Jadi kalau enggak mau masuk surga, masuk kemana itu Pak? Kira-kira neraka. Jadi neraka itu Pak luar biasa ya. Azab yang paling keras yang tidak bisa kita bayangkan kerasnya neraka itu Pak, luar biasa. Ditambah lagi Pak ya, orang-orang yang berbuat syirik besar contohnya, atau pelaku kekafiran, orang kafir, orang musyrik syirik besar, enggak bertobat mereka. Yang paling parahnya itu adalah mereka kekal selama-lamanya. Nah, ini yang lebih parah Pak. Tapi kalau seandainya ada kesempatan untuk masuk surga lagi, ada harapan. Ini enggak ada harapan lagi gitu. Sehingga orang kafir tuh Pak, ketika melihat azab itu, mereka itu berangan-angan ya. Sebagaimana dalam surah An-Naba ayat yang terakhir itu kan, ketika orang kafir itu melihat azabnya ya kan, melihat apa yang telah mereka lakukan daripada kekafirannya, wa yaqulul kafiru ya, orang kafir itu kelak di hari kiamat mengatakan ya laitani, itu ungkapan penyesalan Pak, ya Allah kalau seandainya dahulu saya itu tanah saja, enggak dibuat, enggak engkau ciptakan menjadi manusia, itu tentu lebih baik gitu. Kenapa? Kena kekal Pak selama-lamanya ya kan. Tapi kalau seandainya kita Pak ada diuji misalkan Pak, namun enggak kekal, misalkan kita susah lah di dunia ini, susahnya sampai kapan Pak? Ya sampai kita meninggal gitu kan. Udahlah kalau saya udah meninggal
sudah hilanglah susah ini, ya kan? Namun yang lebih parah itu kan nggak putus-putusnya susahnya gitu, kekal selama-lamanya. Ya, ini yang lebih parahnya Pak ya, yang lebih menakutkannya dari siksa neraka itu ketika kekal itu Pak. Kan selama-lamanya seperti itu, nggak ada harapan lagi untuk Allah Subhanahu wa taala keluarkan gitu. Makanya Pak, nikmat Islam ini luar biasa sekali. Inilah yang mesti kita syukuri ya. Nikmat Islam, nikmat tauhid ini luar biasa. Kenapa? Karena tauhid inilah syarat masuk surga itu. Syarat yang membuat orang enggak kekal di neraka itu tauhid. Ini luar biasa. Makanya Nabi itu Allah utus pasti tauhid dulu gitu. Kenapa? Karena tauhid inilah syarat mutlak masuk surga dan syarat mutlak diselamatkan dari kekekalan azab neraka. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau melanjutkan, faqad amarallahu almu'minina an yatabarra'u min kulli ma'budin ghairillah. Allah telah memerintahkan seluruh kaum mukminin, kita ini orang-orang yang beriman, untuk berlepas diri dari segala yang disembah selain Allah. Itulah ya konsekuensi, itulah buah daripada kita mengucapkan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu Pak tidak hanya dihafal-hafal, nggak diucapkan aja, namun diamalkan. Jadi bagaimana bentuk pengamalan la ilaha illallah itu? Kita berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah, dari segala sesuatu yang dipersekutukan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Berlepas diri Pak, tidak pro gitu. Betul-betul kita tunjukkan permusuhan kita terhadap kesyirikan itu, kita perangi kesyirikan itu. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tentu dengan sesuai dengan kesanggupan kita. Kalau kita punya wewenang dengan tangan kita, sebagaimana Nabi ketika telah menguasai kota Mekah, beliau utus para sahabatnya menghancurkan patung-patung yang dahulunya dibawa oleh kaum musyrikin, dimasukkan ke Ka'bah. Dan beliau hantam itu Al-Uzza, Latta itu. Ya, bahkan sahabat beliau sering kami sampaikan ya, Al-Khalid bin Walid Pak, diutus oleh Nabi untuk menebang pohon keramat itu ya. Al-Uzza itu Pak, pohon keramat yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy, dan ada jin penunggunya yang bisa ngomong. Namun orang kafir Quraisy menganggap itu pohon keramat bisa ngomong, padahal jin Pak ya. Dan jinnya pun dibunuh oleh Khalid bin Walid, jin kafir yang menunggu pohon itu. Ini disebutkan dalam hadis ya tentang hal itu. Jadi seorang muslim, kembali lagi Pak, sikap kita adalah berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Wa min kulli man ya abadahu ya, dan kita berlepas diri dari segala sesuatu yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Nah, ini Pak, ini luar biasa ini. Ini ayat menceritakan bagaimana sikap Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Pak Nabi yang terkenal gigih dalam menegakkan tauhid. Sampai-sampai beliau dibakar Pak. Sanggup beliau, namun karena keimanannya Allah berikan mukjizat, gak sanggup api membakarnya. Kenapa beliau dibakar itu Pak? Karena menghancurkan patung Raja Namrud. Jadi Raja Namrud waktu itu lagi pesta kan, sengaja Nabi Ibrahim pergi ke tempat sesembahan mereka, berhala mereka, dihancurkan yang kecil-kecilnya. Kemudian setelah itu kapak yang digunakan Nabi Ibrahim menghancurkannya, disangkutkannya kepada berhala yang besar. Nah, ketika siap pesta, rombongan Raja Namrud lihat mau sembahyang gitu ya, mau nyembah, mau melakukan ritual, ternyata siapa yang menghancurkan Tuhan kita ya kan. Nah, ini pasti anak muda itu tuh Ibrahim gitu ya. Namun Nabi Ibrahim hebat berretorika gitu ya. Masa saya tanyakan aja sama itu gitu kan itu patung itu kan kapaknya tersangkut pada patung itu. Mana mungkin
patung ini bisa menghancurkan. Nah, kalau kalian meyakini, ya kan, mengatakan nggak mungkin patung itu menghancurkan, kenapa kalian sembah gitu ya? Kenapa kalian jadikan Tuhan? Kan bodoh gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ini, ya? Dalam surah Al-Mumtahanah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim." Dan sungguh bagi kalian ada contoh teladan pada diri Nabi Ibrahim. Wallazina ma'ahu, dan dengan orang-orang yang bersamanya. Siapa itu Pak? Para sahabatnya. Para sahabat Nabi Ibrahim. Iz qalu, dan tatkala mereka berkata liqaumihim, kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami bara', ya, berlepas diri, kami enggak pro kepada kalian gitu. Karena kalian berbuat syirik gitu. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, karena kalian melakukan, ya, syirik besar ini, kalian menyembah selain Allah ini, maka kalian itu kafir. Ini kalau seandainya ada orang memang kafir, ya kita katakan kafir Pak. Namun yang nggak boleh itu mengkafirkan orang yang tidak kafir. Namun kalau orang kafir harus kita kafirkan kalau memang jelas dia kafir. Misalkan dia agamanya Kristen, Nasrani, kemudian dia penyembah patung betul, ya, Hindu dia, Buddha aja nggak ragu-ragu kita, ya kan? Karena Nabi Ibrahim seperti itu Pak, ya, kafarna bikum, ya, kami kafirkan kalian karena kalian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa bada bainana wa bainakumul adawah, kemudian karena kalian berbuat syirik menyembah kepada selain Allah, maka karena itu, ya, maka kita bermusuhan. Maka, ya, bermulalah antara kita dan kalian permusuhan dan kebencian. Jadi benci itu Pak bukan karena masalah dunia sebenarnya. Kita harus benci dengan maksiat. Dan maksiat yang paling besar itu apa Pak? Syirik. Maka kita harus benci Pak. Sehingganya di sini wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Ya, hatta sampai tu'minuna hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah semata, ya kan, meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini sikap bara' Nabi Ibrahim. Makanya ulama, ya, mentafsirkan, menjelaskan tentang mana Islam. Apa itu Islam Pak? Islam, kata Syekh Muhammad, ya, bin Abdul Wahab At-Tamimi, Islam itu adalah al-istislamu lillah. Orang yang mengaku Islam itu mesti ada ini Pak, ya, menyerahkan diri kepada Allah. Itu konsep Islam, al-istislam. Islam itu menyerahkan diri kepada Allah. Namun bagaimana bentuk menyerahkan diri? Kan itu pertanyaannya. Jadi kata beliau, al-istislamu lillahi bit-tauhid. Jadi orang yang dikatakan Islam itu adalah mereka menyerahkan diri mereka kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara mentauhidkan Allah gitu. Berarti kalau dia mentauhidkan Allah, dia menjauhi syirik, memerangi syirik gitu. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah gitu. Dan tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan, lakukan apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang. Wal bara'atu, ini yang ketiga. Wal bara'atu, dan berlepas diri, ya, minasyirki, dari perbuatan syirik, wa ahlihi, dan siapa? Dan pelakunya. Jadi dalam Islam itu kita nggak boleh, ya, pro Pak, loyal, memihak kepada pelaku kesyirikan. Jangankan kesyirikan Pak. Dalam hadis sahih, ya, pernah kita bahas dalam kitab Tauhid, hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim. Kata Nabi SAW, la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kriminal. Jadi misalkan ada orang Pak, pengedar narkoba, petang-petang dia itu masih saudara kita, udahlah kita lindungi dia, itu dapat laknat Allah itu. Padahal masih tataran kriminal gitu. Apalagi yang di atas kriminal, perbuatan syirik, ya kan? Maka kita wajib untuk apa? Untuk menegurnya, wajib untuk
meluruskannya, tidak boleh kita melindunginya. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, summa qala, kemudian dia berkata, yakni Al-Imam Ibnu Abdul Hadi, ya, walihaza tajidul akifina ala kuburil anbiya'i was salihina min ab'adin nasi an siratihim, ya, wa mutaba'atihim. Kemudian engkau menyaksikan, mendapatkan, kata beliau, orang-orang yang iktikaf, Pak, orang-orang yang ukuf, ya, di kuburan para nabi, para penyembah kubur nih, ya, atau kuburan orang-orang saleh. Maka mereka itu, kata beliau, adalah manusia yang paling jauh dari jalannya mereka para nabi itu, dan mereka adalah manusia yang paling jauh dari mutabaah mengikuti mereka para nabi. Kemudian apa sebenarnya tujuan mereka itu, Pak? Wa innama qasada jumhuruhum litta'akuli wa tara'usi bihim. Sebenarnya mereka itu untuk mencari makan saja, kata beliau. Jadi orang-orang yang menghidupkan kuburan itu, Pak, ya, mereka itu dunia sebenarnya. Itu terbukti benar betul, Pak, faktanya seperti itu sampai hari ini. Ya, juru kuncinya kuburan Syekh Burhanuddin itu, Pak, kenapa beliau itu masih bertahan? Karena dapat gaji, Pak. Dan orang kalau dia pas bongkar itu, Pak, isi infaknya itu ini luar biasa. Maka Pak, ada kemarin itu kan ada kuburan mantan apalah yang dianggap wali juga, Pak, mantan presiden kiai gitu, ya. Nah, ini luar biasa. Itu kan orang-orang sangat sangat takjub gitu. Kenapa berkah sekali kuburannya, lihat, ya. Sekali kita bongkar kotak impaknya, katanya ini masya Allah, ya, duitnya merah-merah kan, seperti itu. Iya, maka ada kepentingan duniawi juga, ya. Kemudian juga ada kepentingan politik, ya. Ada kepentingan taraus, itu artinya dia ingin mendapatkan jabatan, ingin menjadi rois gitu, ketua di suatu perkumpulan tertentu. Jadi niat-niat orang itu memang luar biasa, ya, tidak jauh dengan uang dan tidak jauh dengan jabatan gitu. Sehingga apa? Sehingga mereka melakukan perbuatan tersebut, sehingga mereka melanggengkan dan orang-orang yang seperti itu, Pak, sampai saat ini mempertahankan tradisi itu karena faktor ekonomi itu, Pak. Jadi kenapa orang-orang wisata religi itu masih ini, ya, Pak, ya, karena faktor ekonomi juga itu, ya. Iya, orang berbondong-bondong ke kuburannya itu kan bayar, ya kan, ada nilai yang mereka dapatkan, ada nilai plusnya gitu, ya. Nah, tidak hanya sekedar untuk apa, untuk melakukan ngalap berkah di kuburan, tidak, maka ada juga faktor-faktor yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan fayadhkuruna fadailahum liyahsula lahum bidzalika ri'asatun aw makulatun liyazdadu lahum hubban wa khairan. Mereka, ya, menyebutkan, menjelaskan kepada orang-orang awam, ya, tentang keutamaan ngalap berkah di kuburan. Misalkan untuk apa? Untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam bentuk riasah. Riasah itu, Pak, jabatan, kedudukan, ya, mata di masyarakat, atau untuk mendapatkan penghasilan, sesuatu yang bisa untuk dimakan, kan seperti itu. Liyazdadu lahum hubban wa khairan, sehingga mereka, ya, bertambah rasa senangnya ngalap berkah itu. Karena ngalap berkah itu, Pak, kata mereka, nggak hanya kita dekat, ya, dengan wali gitu, kita juga dapat berkah ekonominya gitu. Duit juga lancar gitu, ya. Iya, lihatlah orang yang pergi, Pak, rami, Pak. Mungkin Bapak ada yang pernah pengalaman wisata religi itu, ya, ke makam ini, makam itu udah rami sekali, Pak, minta ampun gitu, ya. Nah, itu ini, ya, membawa apa,
membawa nilai penghasilan bagi mereka sehingga mereka sulit untuk melepaskannya. Kemudian kata beliau, wa yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi Iqtida'is Siratil Mustaqim, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida'us Siratil Mustaqim ya, pada halaman 644, kata beliau, faman qasada buq'atan yarjul khaira biqasdiha walam tustahab ya, atau walam tastahib bisyari'atu dzalika fahuwa minal munkarati ya, wa ba'dhihi ashaddu min ba'dhin ya. Kata beliau, faman qasada buq'atan, barang siapa orang pergi memaksudkan suatu tempat gitu, yarjul khaira, yang mana orang yang pergi untuk untuk mendatangi suatu tempat itu dia mengharapkan ada khair, ada kebaikan, biqasdiha, dengan tujuan dia ke tempat tersebut, walam tastahib bisyari'atu dzalik, akan tetapi syariat Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang menganjurkan akan perbuatan itu, maka beliau mengatakan fahuwa minal munkarati, maka itu adalah perbuatan mungkar, bagian perbuatan mungkar ya. Wa ba'dhihi asyad min ba'dhin, bahkan sebagian dari perbuatan itu ada yang lebih parah ya kemungkarannya daripada yang sebagian yang lain. Sawa'un kanatil buq'atu syajarah ya, au aina ma'in au qanatin jariyatin au jabalan au mugharatan, baik tempat yang akan dia tuju itu berupa pohon. Jadi ada orang pergi, ayo kita mengunjungi sebuah pohon ya, karena pohon itu ya berkah gitu. Itu mungkar Pak ya, itu termasuk perbuatan syirik gitu. Atau mata air, ainuma ya, mata air ya, atau gunung ya, atau mugharah ya, atau mugharah ghar ya, atau goa gitu. Ayo ya kita pergi ke goa itu, kita tinggal di situ, itu goa keramat ya. Nah, itu termasuk Pak ya. Ini termasuk kesyirikan. Sawaun ya qasduha, atau sawaan qasduha liyusalli 'indaha aw liyad'uwa 'indaha, baik niatnya itu adalah untuk sholat, ayo kita ke gua itu, kalau sholat di situ lebih besar pahalanya gitu ya, ayo kita pergi ke gua itu atau ke tempat tertentu, padahal tidak ada dalilnya, itu maksudnya tidak ada syariat yang menuntunnya gitu, namun dia maksudkan walaupun tujuannya untuk sholat gitu, atau untuk liyad'uwa, untuk berdoa pada tempat itu, au liyaqra'a 'inda, atau untuk baca Quran gitu, au liyadhkurallaha subhanahu wa ta'ala 'inda, atau untuk zikir ingat Allah gitu Pak ya di tempat, namun tidak ada dalil yang menunjukkannya. Au liyatanassaka, atau untuk melakukan nusuk ya, menyembelih pada tempat itu, indaha ya. Maka ini kata beliau termasuk dari perbuatan yang diharamkan dalam Islam ya. Bihaitsu yahuddu tilkal buq'ata binau'in minal ibadati allati lam yushra' takhsisu tilkal buq'ah bal la 'ainan wala naw'an, wa aqbahu min dzalika an yunzira li tilkal buq'ati dahanan litanawwuri bihi wa yuqalu innaha yataqbalu nadhara kama yaqulu ba'dhu dhalin fa inna hadha an-nadhara nadharun ma'siyatun bittifaqil ulama'i wa la yajuzu wafa'u bihi. Jadi ya orang itu pergi ke tempat itu, kemudian dia mendatanginya ya dengan melakukan sejenis ibadah yang tidak ada syariat pengkhususan tempat tersebut ya, maka ini tidak dibenarkan. Kemudian yang paling parah lagi, yang paling jelek lagi daripada itu ya,
ada orang yang bernazar, Pak. Dia bernazar, kalau seandainya anak saya sembuh, misalkan anak saya tamat sekolah ya, saya bernazar mau melepas niat, misalkan ke kuburan tertentu atau tempat apapun seperti itu. Atau dia untuk bernazar menyembelih dahanan. Dahanan itu ya nama lain daripada onta ya. Dan dia mengatakan tempat itu menerima nazar gitu. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang-orang yang sesat, kata beliau, maka itu termasuk nazaru ma'siyatin, termasuk nazar maksiat. Bittifaqil ulama, berdasarkan kesepakatan para ulama, wala yajuzul wafa'u bihi, dan tidak boleh menunaikannya gitu. Jadi Pak ada juga Pak di kampung-kampung ada gitu. Misalkan ada orang yang lama sakitnya baru sembuh, nazar dia, kalau saya sembuh ya saya bernazar menyembelih ayam di kuburan Syekh Burhanuddin. Ada Pak. Dan kami pernah mendapati yang seperti itu, karena kami pernah langsung turun itu ya, menanya orang karena ada orang yang melepas ayam, karena katanya kami malah penie gitu ya, melepas nazar Pak. Nauzubillah. Berarti menazar kepada sesuatu yang tidak dibenarkan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, wa yaqulu Ibnu Utsaimin fi Al-Qaulil Mufid. Berkata Al-Imam Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulil Mufid, ya syarah kitab tauhid ini ya. Kata Imam Ibnu Utsaimin, minat tabarrukil batili, di antara termasuk tabarruk yang batil, at-tabarruku bil amakinil mubarakati ala ghairi ma warada fi syar'i. Bertabaruk kepada tempat-tempat yang diyakini berkah gitu ya, namun tidak ada dalil syar'i yang menjelaskan itu tempat berkah. Contoh, beliau bawakan contoh, katakbili abwabil masajidi, seperti orang mencium pintu-pintu masjid. Pas masuk masjid dicium pintu masjid itu, mana dalil menunjukkan ada berkahnya? Ketika kita melakukan meyakini ada berkah namun enggak ada dalilnya, ini dilarang, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wa tamassuhi bi a'tabiha, dan ya mengusap ya pada dinding-dindingnya, ada juga termasuk ya di lantainya diusap-usap gitu. Itu memasuki at-tamassuh itu ya, untuk ngalap berkah. Ini juga tidak dibolehkan, haram Pak ya, kalau tidak ada dalilnya, dan tidak ada dalil yang menunjukkan kita boleh mengusap untuk ngalap berkah. Kemudian wal istishfa'i bi turabatiha, mencari kesembuhan Pak, mencari pengobatan dengan tanahnya. Tanah masjid ini Masya Allah, ini berkah ini. Kalau kita ambil ya kan, kita bungkus, kemudian apa yang sakit, kita lagi sakit diusap dengan tanah, itu berkah. Ini nggak ada Pak, ini termasuk syirik gitu ya. Wa mislu dzalika atamassuh ya bi jidaril Ka'bah, dan yang termasuk juga contoh ngalap berkah yang dilarang itu Pak ya, orang ngusap ya dindingnya Ka'bah. Banyak itu Pak, ya kan diusap-usap gitu pas orang umroh itu Pak ya, untuk ngalap berkah. Au maqam Ibrahim, atau tempat berdirinya Nabi Ibrahim, itu disusap, nggak ada itu yang diusap. Yang ada ya kita sholat di belakang itu kalau bisa habis tawaf, itu yang sunnahnya. Bukan ya, banyak orang-orang umroh Pak melakukan hal itu, namun itu tidak ada syariatnya gitu. Wa ghairi zalika, dan yang selainnya yang termasuk daripada perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan, yang dianggap orang berkah namun tidak berkah gitu Pak. Wa min dzalika aidan, dan termasuk contoh juga tabaruk yang dilarang itu az-zihabu ilal quburi, pergi ke kubur, la liqasdi ziarah, bukan niatnya ziarah kubur, bukan. Wa innama liqasdi du'ai, namun niatnya adalah untuk berdoa indaha, di samping kuburan itu. Kenapa? Karena sebagian orang Pak, orang-orang sufi ya, mereka meyakini kalau berdoa di samping kuburan itu mustajab. Bahkan ada di antara mereka Pak, saya pribadi pernah dialog gitu ya,
Orang sufi dia waktu itu orang Somalia, dia orang Afrika dengan bahasa Arab itu ya. Dia kuliah di Jamiatul Ahqaf itu di Hadramaut di Tarim ya. Iya. Sampai-sampai dia mengatakan sebenarnya doa itu lebih afdal di kuburan lagi daripada di masjid itu. Iya, makanya mereka ramai ke kuburan. Makanya ulama mengatakan mereka kuburiyun gitu ya. Tapi mereka nggak mau pula gitu ya. Iya Pak, ini sahih perkataan mereka betul itu. Berdoa itu di mana yang lebih afdal? Di kuburan orang suka orang soleh itu katanya. Ya kan? Apa dalilnya apa? Nggak ada Al-Qur'annya. Nah, kata guru saya gitu dalilnya. Qala syekhi. Ya kan? Qala syekhuna, berkata guru kami. Bukan dalilnya apa? Guru kami lebih tahulah kau tentang dalil. Tanya aja guru kami itu juga kata mereka. Ya kan gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak, kita di akhirat kelak itu Allah tidak akan nanya kita, kamu ngikuti gurumu enggak? Apa yang telah kamu lakukan gitu? Apakah engkau telah menjawab seruan gurumu? Enggak ada Pak. Coba sekarang Bapak buka Al-Quran surah Al-Qasas ayat 65. Coba baca itu. Ya, coba dikeraskan Bang Daus ya. Surah Al-Qasas ayat 65. Iya. Udah Bang? Iya, coba Bang baca Arabnya dengan keras dan terjemahannya. Iya, artinya iya. Jadi yang ditanya oleh Allah itu apa jawabanmu? Apa yang kau lakukan terhadap perintahnya Rasul? Bukan perintah gurumu gitu ya. Ya. Jadi maza ajabtumul mursalin itu yang ditanya oleh Allah kelak. Jadi di akhirat Pak, Allah kelak menanyai kita, ya kan? Kamu sudah mentaati Rasul belum gitu? Kamu telah memenuhi perintah dan ajakan nabimu enggak? Ya bukan gurumu gitu ya. Kalau gurumu itu kamu ikuti perintahnya, kalau perintahnya itu sesuai dengan perintah Rasul gitu. Jadi yang mutlak kita ikuti itu siapa? Rasul gitu. Tapi kalau guru itu relatif. Kalau guru kita, kiai kita ngikuti Rasul, punya sumber dia, apa yang dia perintahkan ternyata ada dalilnya, baru kita ikuti gitu. Makanya nggak boleh kita taklid buta Pak. Apa kata guru aja, apa kata ustadz aja udah. Namun tidak ada penjelasannya ya, tidak ada dalilnya kan gitu. Karena di akhirat kita ditanya sebagaimana soal Qasas itu, Allah sendiri yang akan menyeru kita, ya kan? Fayaqulu, Allah kelak di padang mahsyar nih Pak, berkata kepada kita, maza ajabtumul mursalin, apa yang telah kalian lakukan untuk melaksanakan seruan dari Rasulmu gitu ya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kata beliau, sebagian orang-orang itu Pak ke kuburan itu untuk doa di sekitar kuburan itu, bukan untuk ziarah gitu. Li ajli barokatiha, mereka ziarah kubur untuk apa? Untuk berkah, ngalap berkah ke kuburan itu. Wa'tiqadi, dan mereka meyakini anna du'a, sesungguhnya berdoa indaha, di sisi kuburan itu afdal, lebih utama. Betul Pak, saya menyaksikan sendiri itu, dan saya dialog sendiri ya dengan orang sufi itu ya, betul sekali mereka meyakini bahwasanya beribadah baca Quran, makanya mereka bodong-bodong baca Quran di kuburan karena lebih afdal daripada di masjid Pak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu Pak, kita butuh terus ya belajar masalah tauhid ini menyangkut tauhid nih Pak ya, menyangkut keimanan kita, keyakinan kita, sehingga kita tidak meyakini seperti apa yang kekeliruan sebagian kaum muslimin yakini yang berkaitan dengan tabaruk ini Pak. Karena tabaruk itu sebenarnya simpel Pak, kalau ada dalilnya udah tabaruk kita.
Kalau nggak ada dalilnya kita tinggalkan, ngapain gitu Pak ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Toib ya, karena sudah jam 8 lewat ya. Karena tadi agak telat datangnya karena jadwal kita habis maghrib sebenarnya Pak ya. Ya, mengingat waktu Pak ya, mungkin ya kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan yang pendek ini Pak ya, yang singkat ini bisa bermanfaat terutama bagi diri kami yang menyampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.